Oke, salam Kicau Mania, selamat siang untuk Kicau Mania Nusantara. Kebetulan di podcast kali ini kita kedatangan tamu dari jauh nih, BSD nih, Bang Tirta nih. Ya, Iya. sedikit salam dari Bang Tirta untuk teman-teman Kicau Mania nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan sejahtera. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat-sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan untuk kicau mania terus semangat dalam merawat burungnya karena bagaimanapun itu bagian dari hobi kita, jangan sampai hobi kita mengganggu aktivitas kita. Wah, itu luar biasa salam pembuka itu Kicau Mania Jangan dari. sampai mengganggu aktivitas utama. Tapi tetap ada hobi ya. Betul. Yang penting kan hobi jalanin biar happy. Yes. Jadi teman-teman Kicau Mania, Bang Tirta ini salah satu pemain kacer lah kalau di kelas nasional. Ya, beliau sudah teruji lah ya untuk kacernya, cara nyetel ya untuk kondisi di lapangan ya, Kicau Mania. Boleh kita kulik ya, Boleh, Kicau boleh, Mania boleh, ya, boleh. Om Tirta ya, Om Tirta ya. Baik, baik, Pak. Sedikit kita ngobrol mengenai kacer ya. Gimana ya Om Tirta, untuk pertama kali nih ya, saya masih penasaran kenapa sih yang diambil itu Bang Tirta ini kok kacer gitu loh. Jadi memang dasarnya dulu waktu masih kecil saya memang suka burung itu karena ngikut kakek sih pertama. Kalau zaman dulu kan kacer tuh belum ada, zamannya Belum ada. dulu perkutut gitu kan, burung poksai, Poksai. burung wame gitu kan. Tapi belakangan semenjak saya pengen nyara burung, kenapa ya terbesit kacer gitu kan? Karena memang dari karakternya tuh saya seneng di gayanya dulu sih. Karena memang burung kok eksotis gitu kan, eksotis dimana pada saat dia diem sangat berbeda sekali ketika bertarung gitu. Ekornya buka, sayapnya buka gitu kan, kemudian ngotot. Nah itu yang jadi kayaknya seru juga ini. Ditambah lagi kan orang-orang bilang main kacer itu repot kalau udah bagong gitu kan. Jadi makanya dia nggak usah dah kalau gitu. Saya bilang justru itu tantangan sih sebenarnya buat saya pribadi, makanya adalah yang namanya berangkat dari hobi ya jalanin aja. Jadi makanya dasar alasan saya milih dulu kacer ya karena itu gitu. Walaupun memang banyak di rumah sih waktu itu banyak sih, ada burung kenari, ada jalak, ada burung poksai ya macam-macam gitu, tapi ya kalau buat mainan hari-hari ya difokusin ke kacer. Berarti kacer ya utamanya ya. Iya. Berarti tahun berapa ya Bang Tirta? Sejak kapan dia Bang Kalau Tirta main kacer? kalau untuk rumahan sih sebenarnya sudah lama gitu, dari zaman kecil. Tapi kalau untuk mulai turun ke lapangan Lapangan. itu semenjak belum lama sih 2012. Baru 2012 mulai ikut ya latihan-latihan bareng gitu kan, zaman-zaman latihan. Coba aja main di pinggiran dulu, ngumpul sama teman-teman komunitas atau pecinta-pecinta hitam putih di Tangerang gitu. Karena memang kalau sebelumnya bukannya nggak mau main di lapangan, tapi memang sibuk sih, sibuk ya kerjaan ya kuliah, apalagi dulu belum rumah tangga ya kita persiapkan dulu lah gitu kan, yang utama ya Kerjaan dulu. gitu. Ya itu kan hobi nanti lah. Yang penting di rumah kan sudah terpenuhi gitu kan, belum ke lapangan. Karena kan kalau ke lapangan dulu jangankan Sabtu Minggu ya, hari hari biasa aja juga udah padat gitu. Padat. Sabtu Minggu ya masih ada kegiatan lagi, kita ngambil kuliah khusus gitu kan. Makanya baru mulai main kacer khususnya di lapangan dari 2012 setelah 2012 menikah ya. gitu. Setelah menikah baru ya. Iya. Baru main event-event Baru. di lapangan untuk kacer. Gitu. Berarti pemain kacer ini sebenarnya komunitas ya Bang Tirta ya? Apa Untuk masih kedepannya ada umum, ada. segmen umum atau masuk komunitas? Sebenarnya gini, kalau untuk event-event besar biasanya sih udah umum ya. Tapi kalau untuk yang rame-rame ya Lakber? kedepannya lakber itu sih memang sih lebih ke arah ke komunitas gitu. Karena bagaimanapun tanpa adanya komunitas ya nggak ada lagi yang ngeramein siapa lagi gitu kan. Karena kan mereka kan komunitas itu terbentuk karena
hobi yang sama gitu. Dan memang khususnya di kacer nih saya juga ada apresiasi tinggi juga gitu untuk di kacer. Karena apa? Dari tahun 2018 itu dibentuk wadah yang menaungi dan mengkoordinasi komunitas kacer se-Indonesia. Nah, jadi untuk menghindari apa? Komunitasnya berkotak-kotak. Jadi karena dengan adanya banyak komunitas kacer dari berbagai daerah, berbagai provinsi, gitu kan, ya, wilayah lah ya. Bisa disatukan gitu. Hebatnya di situ dengan satu yang namanya Perhimpunan Pecinta Hitam Putih P2HP. Dulu tahun 2008 saya ikut dalam pembentukannya dan pemberian namanya pun juga saya usulkan waktu itu. Karena memang di sini bukan suatu komunitas atau apa, kalau ibaratnya kita di dunia umum itu asosiasi lah, naungin lah ya, yang menaungi beberapa komunitas itu supaya tetap solid dan tetap satu titik kalau ada event. Maka dibentuklah Perhimpunan Pecinta Hitam Putih. Itu komunitas. Jadi makanya kedepannya memang akan berpengaruh sekali sih komunitas untuk masalah ramai atau tidaknya di Gantangan itu. Sangat signifikan sekali ke depannya pasti komunitas. Walaupun yang umum juga ada ya. Tapi kalau kita bermain, apalagi untuk kacer ya, yang orang sekarang lebih bergeser ke burung-burung yang gampang gitu kan. Kalau kacer kan bisa dibilang kan gampang-gampang susah sih. Apalagi kalau udah dapet di lapangan bagongnya kan gitu kan. Udah ngebagong udah repot dah. Kalau nggak ngebagong, burungnya turun. Yeah. Kalau nggak turun, ngeruji gitu kan. Kalau nggak ngeruji, ada yang salto. Jadi PR-nya banyak banget gitu. Jadi orang cenderung sekali, 2 kali, 3 kali kalau nggak ketemu ya mereka udah nyerah gitu kan. Itu yang makanya semakin kesini kok Gantangan kacer untuk umum ya, khususnya kita secara umum makin sedikit gitu ya, lat berannya, lat resannya gampang dihitung. Dulu zaman 2012 sampai 2015 dan 16 yang namanya kacer pasti penuh dulu mas. Karena apa? Karena memang ya sekedar hobi gitu kan, dan memang nggak ada apa ya, mereka lebih tertantang untuk gimana sih cara naklukinnya nih burung gitu kan, karena memang kan settingan burung beda-beda kan, gimana cari maksimalnya gitu. Jadi berbeda sekali sama zaman sekarang gitu. Di lat berannya gampang dihitung gitu, kecuali kalau kita ngundang gitu kan, ngundang pemain gitu, teman-teman dekat, ayo ramein yuk kita lat beran, baru rame. Tapi kalau kita nggak cabur atau apa, buka kelas kacer bahkan ya sekedar di jadwal aja ada kelas kacer, tapi di Gantangan ya nggak ada sama sekali. Berarti tetap ya komunitas ya. Komunitas pasti yang akan meramaikan, karena konservasi ataupun apa ya itu pasti dari komunitas. Betul. Kalau untuk segi penampilannya sendiri nih Bang Tirta, kalau untuk di kacer ini, kalau untuk di lapangan, terus cara nyetingnya, nah ini Om Tirta nih udah jago banget nih ya, kayaknya luar biasa nih ya. Bisa kasih tip lah ke teman-teman, apalagi di komunitas di Hitam Putih ya. Kalau untuk masalah jago sih sebenarnya semua sama-sama sih man. Yang namanya main kacer itu kalau menurut saya pribadi dari pengalaman sih nggak ada yang bodoh, nggak ada yang pinter juga. Semua bisa jadi karena konsisten ya dalam perawatan. Nah, jadi kuncinya sebenarnya dalam perawatan kacer itu yang pertama kita harus tahu dulu karakternya. Menghadapi kondisi kondisi karakter burungnya seperti apa nih, dia maunya dijemur atau nggak mau dijemur ya, salah satunya itu. Terus mandinya mau rutin apa mau jarang mandi gitu. Banyak kategori yang bisa kita klasifikasikan lagi sebenarnya dalam perawatan. Kalau dari saya pribadi gitu kan, karena kan memang kan nggak ada ilmunya, nggak ada apanya itu semuanya kan, nggak ada teorinya gitu. Tapi dari pengalaman yang saya pribadi jalani, sebenarnya konsep untuk rawatan burung nggak hanya kacer aja sih sebenarnya, tapi memang ini khusus untuk kacer ya. Ada kategori yang memang dalam perawatan itu yang kita klasifikasikan. Yang pertama adalah kategori untuk karakter.
kategori karakter, kemudian untuk kategori perawatan dan kategori fooding. Itu ada tiga poin yang yang saya jalani itu dalam melakukan perawatan kacer. Nah, yang pertama dari segi klasifikasi karakter ya. Karena karakter burung kan beda-beda. Ada yang dia tipikalnya burung tembak, ada yang dia tipikalnya burung ngerol, ada roll speed, ada roll speed nembak gitu kan. Jadi, nah dari karakternya itu juga tentu dengan pola perawatannya pasti beda-beda. Nah, dari situ baru kita bisa lihat. Nah, dia nih pola di perawatannya ini mau diapain gitu, mau dijemur kenceng kah, atau hanya sekedar angin-angin atau full krodom. Karena burung kan beda-beda. Nah, kita lihat juga dari sisi usianya. Kalau dia usianya muda kan pasti tentu banyak pertumbuhan kalsium kan, dimana protein yang dibutuhkan banyak. Jadi perlu juga penjemuran, extra foodingnya juga harus dipenuhi gitu kan. Sedangkan burung yang sudah mapan, mereka sebenarnya tidak perlu kita fisik lagi sih kalau secara pengalaman saya pribadi dalam perawatan gitu kan. Tapi untuk yang mapan ini biasanya cukup istirahat aja, full krodom, jemur sebentar, angin-angin, kasih jangkrik kan, atau kroto mungkin seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali gitu kan. Nah, mereka pasti sudah fit gitu kan. Sesuai pakemnya gitu. Karena burung harian rawatannya itu konsisten, ya pasti dilombakan juga nggak masalah, mau setting lapangan itu hanya finishing saja sih sebenarnya. Nah, untuk kategori yang ketiga itu dari hal foodingnya. Nah, makanya dari perawatan itu kita lihat fooding. Untuk kacer kan ada beda-beda nih, ada yang nggak mau kenceng gitu kan, ada yang maunya memang rutin, ada yang biasanya sehari 5-5, ada yang sehari 7-7, ada yang sehari jangkriknya bisa 10-10, tergantung karakter itu, dia maunya tipe kenyang apa mau lapar gitu kan. Yang kemudian krotonya, ada yang dia nggak suka kroto, karena kroto mungkin agak birahi gitu ya, atau galak gitu kan. Naik ya birahi nggak kenceng karena memang sudah factory sudah tinggi. Nah, kemudian ada yang, kalau ulat Hongkong sih saya pribadi untuk harian sih nggak pernah pakai. Kosong ya, zong benar-benar ya. Benar. Kecuali kalau memang faktor cuaca ya, cuaca misalnya musim hujan, paling habis mandi sore nih, saya kasih, atau memang sore lah kalau cuacanya mungkin lembab dingin, saya kasih 2-3 untuk ngangetin aja sih. Nah, jadi bukan rekomendasi untuk perawatan harian, paling cukup dijangkrik saja sih. Kalaupun kroto juga tergantung sih. Jadi biasanya saya kalau kroto ngasih itu seminggu tuh bisa 2-3 kali aja. Nah, ini ceritanya ada pengalaman juga sih. Saya juga belakangan ada punya burung karakternya agak lucu sih. Gitu. Dia nggak dijemur, nggak diumbar, nggak diembun, dan mandinya pun jarang. Tapi dia suka buah. Nah, ini lucu, makanya saya pikirkan, saya bilang kalau rawat kacer itu kita nggak bisa sama ratakan semua ya. Makanya balik lagi kita pertama ya masuk ke klasifikasi awal tadi, karakternya gimana nih burung nih, gitu kan. Nah, burung ini nih saya sebagai berbagi pengalaman aja, karena yang namanya burung itu memang setiap orang pasti punya rawatan masing-masing. Nah, ini mungkin nggak hanya, mungkin ada teman-teman juga yang di luar gitu yang pernah melakukan pola seperti ini. Cuman menurut saya pribadi sih dari pengalaman ngelawat kacer agak lucu nih sama kacer ini nih. Dia hariannya ya mandi pun kalau bisa dibilang seminggu cukup 2 kali. Misalnya dari Senin sampai Minggu dia mandi di Kemis dan Minggu mau lomba. Udah itu aja. Sisanya full krodom, pur, air, buah, pisang. Menarik tuh ya. Ada kaca seneng buah ya. Ya. Di rumah ya kasih jangkriknya pas mandi aja. Harian sama kalau mau lomba ya pasti H-1-nya saya dorong lagi oleh jangkrik. Cuman nggak banyak sih dia, kalau banyak burung galak. Kalau saya bilang burung kalau kencengan extra fooding kayak banteng. Tabrak sana, tabrak sini sambil bunyi. Dia paling cukup 3
paling besar paling banyak kasih 5 jangkriknya, sama kroto dikit aja, cuman buat untuk dia pengaruh untuk dibuka ekornya pakai kroto. Kalau saya perhatikan, kalau nggak kurang kroto dia kurang begar lah ekornya gitu, kurang atraktif mainnya ekornya gitu kan. Dia kenanya di kroto untuk mana. Jadi makanya biasanya saya kasih kroto itu pas hari Kemisnya itu habis mandi jangkrik sama kroto, kemudian hari Sabtunya saya kasih kroto juga sama jangkrik mungkin 5 lah gitu. Udah cukup gitu. Besoknya ya rawatan biasa lagi aja. Sebelum berangkat ya angin-angin, mandi, angin-angin lagi, si jangkrik berangkat lapangan. Nah, sampai di lapangan burung nggak bunyi sama sekali tuh, Mas. Nggak bunyi sama sekali, sampai diliatin kacer pun dia nggak bunyi. Lucu gitu kan. Tapi kalau orang yang baru pertama kali main kacer kan bingung, nggak jadi main ini burung nggak ada sama sekali, nggak ada gairahnya. Sampai kawan saya dari Bandung, itu orang Bandung, lagi main di Depok, melihat kan hendak manuk naon ya, kondisi manuk gitu kan. Dia bilang manuk nggak kondisi kok dibawa-bawa sih gitu kan. Saya nyoba aja ini Kang, saya bilang gitu kan. Nah, saya amblak, dengerin aja. Teringat saya dengan gaya karakter Anis nih, dengan itu saya ngeliat burung kok di bawah nggak bunyi tapi ngecun gitu. Ayo udahlah, saya coba diablak aja gitu kan. Nah main begitu, mau naik nih, saya naikin dulu aja tanpa, ya anggap aja kayak pemain biasa baru main pemula gitu kan. Gantung aja dulu, burung masih nggak bunyi. Tapi pas semuanya udah pada naikin, saya kaget kok burung langsung ngobrol langsung sujud. Wah berarti kan agak unik karakternya gitu kan. Nah dari situ saya ditabuk-tabuk sama temen itu, dasar burung tukang bohong gitu. Di bawah nggak meyakinkan, sampai atas pas diturunin udah juara lagi. Makanya dari situ kan jangan menilai sesuatu. Banyak pelajaran yang filsafatnya saya dapat. Berarti proses ya semuanya. Nah, semuanya proses. Semua. Saya dapatnya pun dari teman dekat juga, sama pemain kacer juga. Mungkin memang dia waktu itu ya belum ketemu aja gitu kan. Sering dia bawa dulu, cuman nggak di lapangan tuh suka hilang-hilang. Mungkin memang belum timingnya. Nah, kan saya bilang kan kalau main burung itu ya pakai feeling dan timing sih sebenarnya. Feelingnya ya feelingnya dapet tapi timingnya nggak dapet, sama aja gitu kan. Betul. Kalau soalnya kan kalau kacer kan karakternya ya ada yang nunggu on dulu, ada yang dia buka koridor langsung on gitu kan. Ya, kebetulan burungnya ya tipe diesel gitu kan, panasin dulu gitu. Ya itu sih pengalaman dalam perawatan sih biasanya begitu. Makanya memang dalam lomba itu ya, sampai ke lomba-lomba ya memang rawatan harian sih yang penting menurut saya gitu kan. Jadi dalam memilih jagoan ya paling menurut saya sekitar 20% gitu kan, 40%-nya rawatan gitu kan. Ya, jadi 60 sisanya itu ya 20 hoki lah dan lain-lain gitu kan, faktor lain-lain gitu kan. Intinya sih itu sih tetap di paling besar porsinya di perawatan akhir ya. Kalau perawatan hariannya oke, kita di lapangan pun mau disetting apa itu hanya finishing sih. Dan memang sesuaikan dengan kondisi lapangan dan karakter burungnya. Gitu sih. Gitu Mas Agus. Tapi ini kan teman-teman banyak nih yang Om Tirta nih. Dia kenapa sih ya saat kondisi burung itu nggak on di lapangan, apa sih untuk nyikapin nih? Untuk proses seperti itu apa yang tadi Om Tirta bilang dari rawatan ya enggak? Nah banyak teman-teman kok pas saat gantang rawatannya sudah sesuai ya, tapi saat dinaikin kok nggak on gitu loh. Nah, itu. Nah nyikapinnya gimana tuh ya teman-teman biar burung on nggak on itu sih tergantung kondisi pada saat itu sih. Saya sih nggak berani untuk menjudge dia kurang atau apa gitu kan. Bisa jadi ada banyak faktor sih sebenarnya. Bisa kita sudah siapkan di rumah gitu kan, ternyata memang karakter burung ini sukanya panas misalnya. Nah ketika akan dilombakan tiba-tiba cuaca mendung, nah dia drop ini kan, birahinya nggak naik-naik gitu kan. Bisa jadi seperti itu salah satunya, sehingga biasanya on pada saat
naik kondisinya mendung gerimis dia naikin, birahinya nggak naik gitu karena kan dia nggak mau cuaca dingin, ada yang seperti itu. Ada karena bisa jadi timingnya burung misalnya sebelum main itu 2 atau 3 sesi harus diablak dulu, ada nunggu onnya, dia kepancing kan dengan suasana di lapangan yang banyak suara-suara gitu, sehingga pada saat sudah pas timingnya dia naik bisa on. Nah ini namun ketika dia ablak sesuai misalnya tapi kan kurang terpancing birahinya, mungkin karena sesinya terlalu cepat dari ekspektasi yang dia hitung gitu kan, ternyata pada saat dia gantung bisa saja burung di awal nggak on, tiba-tiba tengah akhir baru kerja, ada yang gitu. Makanya saya bilang burung-burung yang tipikal harus kita cari onnya inilah kita bermain feeling dan timing sih, nggak sembarangan gitu, harus benar-benar perhitungannya pas gitu kan, karena bagaimanapun kan kita berhubungan tuh langsung bukan dengan mesin atau robot, tapi makhluk hidup. Makhluk hidup kan gimana Hati chemistry kita kan dengan dia, ya kira-kira feelingnya dapet nggak nih, ininya kita bisa baca, bisa ngerasain nggak yang dia rasain. Makanya ya ada sih. Kemudian juga yang terakhir ya mungkin karena ada insiden bisa aja gitu, contoh misalnya pada saat dia digantang mungkin hewannya burungnya ada gangguan lah dari hewan atau apa gitu, mungkin kandangnya kepentok atau apa, kaget dia stres, jadi pada saat digantang burung banyak sih sebenarnya Mas untuk faktor yang menyebabkan burung tuh nggak kerja di lapangan maksimal, banyak. Kalau pengalaman Om Tirta sendiri seperti apa Pak? Saya biasanya ada sih, wah banyak sih itu kan salah satunya yang pernah sih kayak burung ya saya ngambil contoh misalnya faktor cuaca ya. Ini burung misalnya saya punya karakter burung yang memang senangnya di panas gitu. Cuaca kita dari rumah wah cerah nih gitu kan. Karena sesinya panjang kita nunggu, pas giliran sesi mau naik ternyata tiba-tiba gerimis. Ya saya pasrah gitu kan. Karena kita udah tahu kan karakternya. Sudahlah, mau kerja syukur ya nggak kerja ya memang kondisinya dia nggak nyaman dengan kondisi seperti itu. Kemudian ada juga yang contoh burung yang model harus diablak dulu gitu kan, saya datangnya telat nih misalnya karena macet atau apa kan, sesi kacer yang harusnya masih ada masih panjang lah, nih saya cuma dapat 2 sesi lagi nih, sedangkan burung ya kalau baru nyampe banget kan cooling down dulu gitu kan, butuh waktu ya. Jadi 1 sesi buat cooling down, 1 sesi untuk naikin nyari onnya nggak cukup gitu, sehingga pada saat digantang ya burung telat kerjanya. Jadi di awal-awal ya mungkin sekedar bunyi diem gitu kan, nah di tengah akhir baru dia maksimal, ya sudah mau diapain lagi, namanya makhluk hidup gitu kan. Berarti on ya kurang ya. Nah, bermain kacer ya kayak gitu sih Mas. Gak bisa banyak hal yang nggak terduga sih. Uniknya seperti itu ya. Beda sama burung-burung yang mungkin faktor ya. Tapi tetap aja sih semua kondisi itu Kondisi pasti sama sih. Ya. Semua pemain mengalami lah gitu kan. Seperti itu ya Mas. Jadi memang keunikannya ada ya. Om Tirta ya. Jadi gini ya teman-teman Kicau Mania nih. Om Tirta udah sedikit nih ngebuka nih. Mungkin kita harus inilah ya improve sedikit ya Om Tirta ya untuk teman-teman kacer ya. Biar lebih apa ya, gairahnya kita ya, gairah kita, hobinya kita bisa tersalurin. Selain memang aktivitas kerjaan kita ya, itu yang utama. Jadi ada sedikit saran ya Om Tirta untuk teman-teman pemula ya, pemula yang ya baru main di kacer, main di gantangan ya. Sedikit triknya Om Tirta biar teman-teman pemula ini apa sih yang harus kita lakukan nih gitu loh untuk perawatan. Nah. Kalau untuk teman-teman ya khusus pemula ya ini kan yang atau memang yang pengen main kacer lagi gitu, mungkin dulu pernah main kacer mungkin karena trauma bagong bulu. Sebenarnya gini sih, kalau untuk ya kita tidak ada beberapa hal yang memang trik pemain ya, apakah karakter pemain itu
apa pengen nyari yang udah jadi atau apa memang pengen menikmati proses, kan kita kan lihat dulu dari latar belakang pemainnya gitu bisa aja. Karena kan pemain catcher ini kan dari berbagai lapisan sosial masyarakat, dari menengah ke atas sampai menengah ke bawah kan mereka main. Dan tentu kan kalau dari menengah ke bawah kan kalau untuk nyari guru yang udah jadi berat gitu kan. Dan memang ya jangan sampai ya hobi mereka ya jadi bikin pusing gitu kan. Jadi biasanya kalau untuk pemula tergantung nih dari kalangan mana. Kalau misalnya kita ambil ya contoh menengah ke bawah ya paling ya diusahakan main burungnya itu kalau pengen nyari udah jadi ya dia yang tinggal moles-moles aja gitu kan. Karena kan catcher itu kalau dari nol banget sih butuh waktu sih gitu. Dan memang hoki-hokian gitu, nggak bisa kita tentukan waktunya dia bakalan bagus seperti apa ya. Biasanya pemula yang main-main di lapangan ya pasti nyari burung yang udah jadi. Cuman kalau memang terbentuk di budget ya mereka ya paling nyari yang prospekan sih biasanya. Banyak kok di teman-teman komunitas juga biasanya banyak sih yang jual-jual prospekan, tinggal poles, nanti tinggal sharing di grup catcher nih gimana perawatannya gitu kan. Karena kan justru biasanya prospek itu yang bahaya gitu kalau udah jadi gitu kan. Tapi kalau yang memang dari lapisan menengah ke atas sih sebenarnya sih mereka ya beli yang udah pada jadi karena memang disokong finansial yang cukup sih gitu kan. Betul. Gitu. Mau nyari model apa aja kalau dananya ada sih ya bisa gitu. Tapi balik lagi di situ kalau menurut saya pribadi seninya main burung itu kan dirawatan proses gitu kan. Saya justru malah orang bingung loh, kita kok malah lebih milih throttle. Saya ada burung yang jalan ada throttle, tujuan apa? Burung throttle itu menikmati proses, burung yang ada ya buat mainan gitu kan. Kalaupun ini karena memang sekarang harga catcher sudah mulai bersaing sih dengan murah gitu kan. Berat juga kalau kita beli yang udah jadi gitu kan. Dan sedangkan kita kan masih banyak keperluan juga untuk keluarga, apalagi yang sudah berkeluarga punya anak gitu kan. Utamainnya pasti ya keluarga dulu. Jangan sampai hobi merusak keluarga gitu, kebalik gitu. Makanya ya untuk teman-teman yang pengen main catcher ya balik lagi sih. Yang nomor satu ya jangan terlalu ambisi dulu gitu. Nikmatin aja prosesnya gitu. Ya gimana nanti jadi apa enggaknya ya nikmatin aja gitu. Kalau memang burung jati kan ada rasa kepuasan tersendiri gitu. Dan memang sih kembali lagi ya kalau kata orang dulu mah tangannya panas apa adem gitu. Rata-rata ya. Rata-rata cocok kan ini biar aja. Gitu. Kalau emang tangannya adem bagus ya lanjut mau. Kalau enggak ya jangan dipaksain. Sebenarnya enggak ada paksaan. Tapi sebenarnya udah banyak sih media-media buat sharing juga. Misalnya penasaran pengen merawat catcher dari nol sampai bisa di lapangan ya banyak kok teman-teman komunitas sekarang yang bantu gitu. Karena kan di Jakarta aja sebenarnya udah banyak beberapa komunitas gitu kan. Orang dulu kan biasanya mau per daerah Jakarta cinta catcher Jakarta gitu kan. Sekarang di Jakarta aja udah banyak. Ada yang komunitas catcher mania Jakarta, ada hitam putih Jakarta Selatan, ada hitam catcher mania Jakarta Timur, banyak gitu kan. Kayak di Tangerang aja ada KMTS, ada catcher mania Tangerang Selatan, ada KPKT, catcher komunitas pecinta catcher Tangerang gitu kan. Ada macam-macam sih gitu. Makanya dengan banyak itu sebenarnya timbul pecinta-pecinta atau pemain-pemain pemula yang bisa jadi wadah mereka untuk menyerang catcher. Jadi tempat sharing ya, komunikasi mengenai rawatan, terus kalau rawatan nanti mengenai lapangan seperti apa gitu kan, mengenai lapangan kan namanya pemula langsung main ke nasional kan mentalnya berat. Kita ini belum bisa membaca mana burung yang kerja maksimal kan belum paham gitu kan. Makanya kadang-kadang main dipikir dulu jelasin pakemnya kan. Ini harus tahu dulu pakem penilaian di lapangan seperti apa. Irama lagu itu apa,
materinya itu apa, durasi itu apa gitu kan, kemudian volume di gaya itu masuknya penilaian gitu kan. Jadi kan dan setiap IO pun juga punya beda-beda pakem gitu, makanya ya coba nikmatin aja, main dulu bareng-bareng di pinggiran gitu kan ya, sembari ngopi apa gitu kan, jangan mikirin juara dulu deh, yang penting burung kerja maksimal, yang penting bisa ngopi ya. betul. Yang namanya Lost Gun kan sekarang mah kita main di komunitas mah jangan mengharap lah mas, kita nyari duit jangan nggak enak, nggak akan lama gitu. Kita bareng-bareng aja, karena dengan kita bareng-bareng ya, bukan toh kita menang sama teman-teman sini kan juga kan bosan, lama-lama nggak enak gitu kan. Yang ada kita mah gantian aja, yang juara siapa ya udah kita bareng-bareng kopi gitu kan, beli gorengan, justru lebih enak gitu, karena kan kita hobi ya pengen melepas penat misalnya apa gitu. Nggak, lebih nikmat, lebih indah lah sebenarnya bermain seperti itu dibanding kita ngejar ambisi gitu. Tapi banyak yang ngejar ambisi ya. Ada, cuman ya itu sih setiap orang punya hak ya, punya hak untuk mereka juara pasti ya pasti ada rasa keinginan lah. Itu hal yang lumrah, orang ikut suatu turnamen, orang ikut suatu lomba pengen juara itu pasti ada lah. Cuman kan kadang-kadang juga harus mengukur juga gitu, apakah sudah pantas apa belum gitu. Lebih tepatnya sih seperti itu. Kalau untuk teman-teman pemula, dia kan biasa nih ya, yang kalau saya lihat pemahamannya ya, Bang Tirta, pasar burung kan ada pasar burung Tangerang, Bekasi atau Jakarta. Nah itu kan ada karakter ya, trotolan. Gimana tuh Om Tirta untuk teman-teman pemula, apakah bisa itu menjadikan sebagai ya buat mainan kita, langkah kita di awal untuk proses gitu? Bisa aja sih sebenarnya. Untuk cara milihnya ya, nggak menutup kemungkinan juga. Saya pun juga masih sering sih, masih sering ya main-main ke pasar-pasar burung lah. Biasanya kan kali aja ada burung murah yang bagus gitu kan. Namun kan masih perlu beberapa polesan. Nah, namun memang untuk pemula yang memang biasa senang main ke pasar burung, pengen nyari burung bagus supaya dapet ya, saya saranin nih bawa temen aja sih yang sudah paham gitu, sudah tahu karakter ya. Nah, untuk membantu proses pemilihan, karena kan untuk diomjokan itu kan kalau yang belum paham ya bisa, karena kan masih campuran, ada yang jangankan jantan gitu dan malah dia ngambil betina gitu kan. Walaupun di kacer kan udah kelihatan banget yang jantan betina gitu kan, bisa jadi dia salah ngambil dari situ. Kedua dia udah paham jantan tapi nggak tahu nih karakternya burungnya gimana, atau misalnya tiba-tiba ada bawaan cacat kan, kalau ada teman kan enak, wah ada cacat nih jangan deh gitu kan gitu. Kalau terus juga teman yang udah biasa kan bisa membantu, kayaknya bagus nih gini nih, dari katurangga, dari karakter kelihatan di situ gitu kan, dari cara dia makan bisa jadi kan. Kalau di Om Jokon kan juga ada makannya banyak, terus juga ada satu wadah mandi, dia mandinya kan kadang ada yang kelihatan mandi di situ tuh, wah mandinya udah pinter nih. Kalau saya biasanya ngajak temen ke pasar burung nyari-nyari kacer ya, nomor satu tuh pertama saya lihat apa, makannya dulu, makan purnya. Kalau dia makan purnya dia udah bagus, berarti kita mau ngasih apa, dia burung pasti nggak stresan biasanya. Itu satu. Kedua, dari kerumunan di kandang Om Jokan itu dilihat mana nih ada burung yang tenang nggak, dia makan apa itu tenang aja, dia nggak bertakut apa gak gelisah gitu kan. Itu mungkin bisa mengurangi PR kita mas. Pada saat kita membeli di rumah tuh nggak perlu penjidakan yang ekstra, karena di situ dia sudah tenang ya, gitu, tenang. Udah tenang gitu kan. Adaptasinya biasanya gitu ya. Yang ketiga biasanya ya mandinya. Kalau di situ kelihatan misalnya ada satu cukup ada dia gitu ya, mandinya pinter atau apa gitu, nggak perlu ya udah bagus sih burung. Jadi nomor satu itu dulu, jangan harapin dia isiannya apa, dia volumenya apa, itu belakangan karena yang namanya isian, durasi, volume. Kalau volume kan bawaan ya, volume bawaan. Gaya juga bawaan. Ya paling isian bisa kita bentuk. Ya, tergantung kita mau isi apa di rumah. Tapi kan ini kan dasar pemilihan dulu.
kalau dari dasar pemilihan, kalau dari saya pribadi sih mungkin segala burung ya dalam, nggak hanya kacer aja sih, semuanya gitu kan. Tapi kalau ini khusus kacer, biasanya yang saya cari di Om Jokan itu yang pertama ya, yang 3 hal itu. Pertama, dia makannya bagus, lahap. Kedua, dia cuek, tenang gitu, makan aja, yang lain pada gerabakan dia tenang. Ketiga, dia mandinya gampang. Biasanya dengan begitu burung anti stres biasanya, mudah lah, nggak adaptasinya lebih cepat. Lebih cepat. Terus juga proses pemasteringan mungkin bisa maksimal. Biasanya burung-burung pintar biasanya. Itu sih tips dasarnya pemilihan burung. Ya ini sih kalau dari saya pribadi ya. Biasanya saya juga kan nemenin pemula-pemula, apalagi belum lama ini memang teman kantor juga mulai senang gitu kan. Saya ajak, Mas ke pasar burung ya, saya ikut lah gitu kan. Temenin nih, jadi Mas yang bagus gimana? Ya udah saya pilih. Alhamdulillah sih ada yang jadi gitu kan. Padahal dia basic 0 sama sekali Mas. Basic 0 sama sekali, apalagi dalam hal pemilihan kacer dia 0. Tapi paling saya bantu aja gini. Dah kalau masih anak-anak kasih aja 10. Kan kamu kan kerja gitu kan. Pagi aja kasih 10. Gak usah dijemur, gak usah apa, sampai anak-anak udah full produk aja, tapi sletingnya buka supaya nggak terlalu enak gitu. Nah, ini sudah masuk mabung pertama sih, dia bilang, udah ganti bulu nih mabung pertama. Gimana? Iya lagi proses dorong. Terakhir saya lihat sih memang burung faktornya sudah tinggi. Ketika di track gayanya tuh saya kaget gitu. Ini pemula aja ngerawat tapi bagus. Jadi bagusnya itu isiannya tuh kalau orang bilang tandes ya, jelas gitu. Burung gereja tarung rapot, terus gayanya buka ekornya kelak gitu kan, nancep lagi gitu. Waduh, burung masa kini banget itu gitu. Padahal seorang pemula itu seorang pemula yang basic ngerawat kacer, gak usah ngerawat kacer, ngerawat burung deh sama sekali nggak ada. Sampai waktu itu ada ngerawat itu, dia nggak punya mandian. Saya bilang kasih aja cepuk es krim yang gede ya, taruhnya di situ. Nah, kan di waktu kita milih di Om Jokan kan udah kelihatan mandinya, coba mau mandi, ternyata mau. Ya udah nanti kalau sudah ini mah sayang daripada sangkarnya rusak kan, kena air dulu gitu, lama lapuk, beli mandian. Ya udah sekarang ya udah saya lepas gitu. Sekarang udah nanya, Mas, gantangan di mana yang ada kacernya? Itu justru saya seneng tuh. Jadi seneng gitu Mas kalau ngeliat yang teman-teman yang bener-bener dari nol sampai dia dengan minta minta sendiri, lapangannya ada Mas. Karena Mas bawa aja deh kacernya, sayang nih kayak udah enak deh gitu. Karena itu seorang pemula dari nol sama sekali, dia nggak ngerti kacer. Mungkin bisa dicoba sih ke ya, teman-teman pemula yang lain ya. Yang lain gitu kan. Betul. Ya kalau ada yang benar-benar pengen, ya udah ikutin aja ke pasar burung, temenin, pilihin burungnya. Kalau memang di hokinya dia bagus, ya alhamdulillah kayak teman saya ini gitu kan. Berarti tidak usah milih yang sudah jadi ya cukup 3 itu aja. Cukup 3 itu aja ya. Makannya bagus, burungnya tenang, gak gerabakan gitu kan, cuek ya, sama mandinya enak. Udah pasti kalau makannya bagus, dikasih puding apa aja dia mau Mas. Betul. Dan kalau memang burung dari awal lebih baik kita coba pakai buah, mau nggak? Biasanya sih kalau dari saya sendiri, burung yang kena buah, mau buah biasanya pinter ya. Pinter kontrol birahi, kemudian bagus juga di bulunya, lebih mengkilat dan nggak kusam biasanya seperti itu. Benar Seperti itu. Oke teman-teman kicauan ya, ini ada masukan-masukan ya tadi ya, titip dari pecinta nih ya, pecinta kicauan ya. Mungkin teman-teman kicauannya yang pemula ada pesan terakhir Om untuk teman-teman kicauannya, komunitasnya ya. Terus yang mau gabung nih ya, untuk gabung pemula atau yang tidak tahu wadahnya ya. Nah, bisa hubungi nih, ada wadahnya. Tadi apa Om wadahnya Om? P2HP, jadi
Perhimpunan Perhimpunan Pecinta Hitam Putih. Pecinta Hitam Putih. Hitam Putih. Nanti bisa di apa? Di Facebooknya ada. Lihat di mana? Minta Facebook. referensi aja, minta referensi dia tinggal di daerah mana, nanti di situ ada komunitasnya. Kalau mau gabung bisa. Facebooknya namanya berarti Pecinta Pecinta Hitam Hitam Putih. Ah. Ya. Perhimpunan Pecinta Hitam. IG-nya ada nggak Om? Itu nanti di pengurus aja. Karena kalau saya bukan di pengurus ya. Bukan Karena pengurus, memang saya ya. ikut organisasi juga, takut ada konflik of interest, ada kepentingan. Makanya lebih baik saya di luar tapi tetap membantu Mensupport ya. Oke. Itu teman-teman Kicau Mania, ada sedikit kita ngobrol santai sama Bang Tista untuk mengenai culture ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang lebih mendalami mengenai culture, bisa tadi ya gabung ke join atau ke komunitasnya culture. Jadi buat teman-teman nih ya pesannya sih gak usah takut lah untuk miara culture gitu, nikmatin aja prosesnya. Kalau memang untuk teman sharing gitu kan, untuk apa bisa banyak kok di Facebook gitu kan. Dan di komunitas tempat teman-teman tinggal juga pasti ada gitu. Makanya jangan sungkan-sungkan untuk sharing atau apa di media sosial juga udah banyak gitu kan. Itu sih dari saya pesannya. Oke. Terima kasih nih Bang Tista ya nggak? Ya. Kita udah datang ya ke podcastnya AGS Kemayoran TV. Terima ya kasih nggak? juga nih Mas Agus. Waktunya luar biasa loh dia. Dia orang sibuk teman-teman Kicau Mania, tapi bisa hadir di Kemayoran. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya, Bang Tista. Sama-sama. Kita ketemu lagi. Salam sehat. Salam sehat semua ya untuk Kicau Mania. Oke, Kicau Mania. Mantap. Mantap.